Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel kami. Di sini kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi mengenai mengoptimalkan kinerja di bawah kondisi tekanan high altitude menggunakan ekstrak herbal dan nutraceuticals. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Ada Alfiani Bakri, Aulia Rianda, Fatmawati Nurdin, Magfirah Ahmadani, Nur Aisyah, Nur Aini Karim, R.A. Anulandari, dan saya sendiri, Ikhwatun Mutmainah. Jadi pada slide di atas ditampilkan 3 istilah, yaitu high altitude, hipoksia hipobarik, dan stres oksidatif. Jadi apa sih arti dari ketiga istilah tersebut? Nah, langsung saja, yang pertama yaitu high altitude, yang merupakan tekanan fisik akibat kesulitan menyesuaikan diri dengan tekanan oksigen rendah pada dataran tinggi. Jika teman-teman bertanya seberapa umumkah altitude sickness ini terjadi? Nah, berdasarkan statistik, setengah dari jumlah manusia di muka bumi, baik itu pria maupun wanita, dapat mengalami altitude sickness, khususnya pada ketinggian di atas 2.400 meter. Kondisi ini juga lebih lumrah terjadi pada orang-orang yang memiliki gangguan paru-paru dan yang terbiasa tinggal di daerah dataran rendah, sehingga mereka merasa tidak terbiasa dengan kondisi udara dan tekanan yang ada di daerah dataran tinggi. Yang kedua ada hipoksia hipobarik, yaitu penurunan tekanan oksigen atmosfer dan memiliki beberapa konsekuensi bagi jumlah oksigen dalam tubuh, serta mengaktifkan mekanisme adaptif untuk mengatasi tekanan oksigen yang rendah. Jadi teman-teman, kondisi hipoksia hipobarik ini yaitu kondisi di mana jaringan tubuh mengalami kekurangan oksigen karena tekanan atmosfer yang rendah. Terakhir, stres oksidatif, yaitu keadaan di mana jumlah radikal bebas di dalam tubuh melebihi kapasitas tubuh untuk menetralkannya. Nah, akibatnya intensitas proses oksidasi sel-sel tubuh normal menjadi semakin tinggi. Hal ini dapat dicegah dan dikurangi dengan asupan antioksidan yang cukup dan optimal ke dalam tubuh kita. Selanjutnya mengenai jenis-jenis penyakit high altitude. Di sini terdapat 3 jenis penyakit. Pertama ada acute mountain sickness, yang kedua ada high altitude cerebral edema, dan yang ketiga yaitu high altitude pulmonary edema. Nah, yang pertama yaitu acute mountain sickness atau AMS adalah jenis penyakit high altitude yang paling ringan, yaitu efek kesehatan negatif dari ketinggian, di mana disebabkan oleh paparan oksigen dalam jumlah rendah di dataran tinggi secara cepat. Gejalanya dapat berupa sakit kepala, muntah, kelelahan, sulit tidur, dan pusing. Yang kedua ada high altitude cerebral edema atau yang dikenal dengan HACE, yaitu penumpukan cairan di otak yang menyebabkan otak membengkak dan tidak berfungsi dengan normal. Gejala yang muncul berupa sakit kepala, pandangan yang kabur, dan disorientasi arah. Nah, yang terakhir, high altitude pulmonary edema atau yang dikenal dengan HAPE, yaitu penumpukan cairan di paru-paru yang menyebabkan gangguan fungsi organ tersebut. Kondisi ini bisa berkembang dari HACE atau terjadi dengan sendirinya. Gejalanya yang timbul berupa batuk kering dan nafas yang memendek. Jika penyakit ini telah akut, maka akan timbul perasaan kebingungan dan demam. Selanjutnya, penyebab penyakit altitude seperti paparan oksigen rendah di dataran tinggi dapat menyebabkan masalah medis, mulai dari gejala ringan, penyakit gunung akut atau acute mountain sickness, hingga edema paru yang berpotensi fatal, seperti high altitude pulmonary edema, yaitu penumpukan cairan di paru-paru, serta edema cerebral atau high altitude cerebral edema, yaitu penumpukan cairan di otak.
Adapun penyakit altitude yang paling umum adalah high altitude sickness. Gejalanya dapat berupa sakit kepala, mual, anoreksia, atau gangguan nafsu makan, kelelahan, insomnia, atau gangguan tidur, muntah, dan pusing, serta radang dingin atau mudah kedinginan. Herbal adaptogens. Sebelum kita mengetahui herbal adaptogens, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa arti dari adaptogen itu sendiri. Jadi, adaptogen adalah senyawa dalam tanaman yang mampu mengendalikan stres dan mendorong stabilitas mental. Oke, contoh tanamannya yaitu seperti ginkgo biloba, panax ginseng, Witania somnifera, serta Ocimum sanctum. Kemudian, pengobatan herbal untuk maladis. Ayurveda adalah ilmu dan seni menjalani hidup sehat panjang umur, memiliki nutrisi dan gaya hidup yang tepat. Penggunaan nutrisi dalam meningkatkan daya tahan tubuh dan zat aktif biologis yang berasal dari tanaman sangat berguna untuk membantu meningkatkan kinerja kerja di bawah lingkungan stres. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mendaftarkan sekitar 20.000 spesies tanaman sebagai obat penghasil dunia, di mana lebih dari 2.500 spesies yang terdiri dari aktivitas pengobatan adalah kredit dari India. Tumbuhan kayak vitamin, mineral, dan komponen bioaktif lainnya yang secara sinergis menunjukkan aktivitas pengobatan. Zat-zat ini mempengaruhi sistem kekebalan dan meningkatkan sistem pernafasan kardio, stamina fisik secara keseluruhan, dan kewaspadaan mental. Penggunaan ekstrak tumbuhan yang memiliki khasiat obat tampaknya lebih alami, murah, dan melibatkan terapi yang lebih lembut dan sebagian besar tanpa efek samping. Ya baik, di sini pada slide ke-8 yaitu ada persiapan herbal India komposit 1 dan 2. Pada komposit 1 itu pada dasarnya sedan herbal India komposit atau CIHP1 merupakan campuran dari sejumlah jamu. Efek kumulatif dari tumbuhan ini yaitu meningkatkan kinerja fisik dan mental. Studi yang menggunakan CIHP1 yaitu melawan stres CHR menemukan bahwa pemberian CIHP1 oral selama 3 minggu dengan dosis 15 mg per kilogram yaitu menunjukkan aktivitas adaptogenik dan anti stres yang kuat. Kemudian di sini ada komposit 2. Pada komposit 2 yaitu bentuk lain dari sedan herbal India, yaitu sediaan dari 39 komponen tumbuhan dan 6 mineral yang memberikan pemberian CIHP2 dengan dosis 1 mg per kilogram berat badan ya, dan menunjukkan aktivitas anti stres yang kuat seperti yang diamati oleh penundaan yang signifikan dalam waktu untuk mencapai trek dari 23 derajat Celcius dan pemulihan cepat hingga 37 derajat Celcius. Di sini ya jelas berbeda dari komposit 1 dan komposit 2 yaitu pada pemberian dosisnya. Untuk komposit 1 yaitu memiliki 15 mg per kilogram dan untuk komposit 2 yaitu dosis yang diberikan yaitu 1 mg per kilogram berat badan ya. Jadi jelas berbeda ya dari komposit 1 dan komposit 2. Selanjutnya yaitu si baktron sebagai adaptogen. Semua bagian tanaman ini dianggap sebagai sumber yang baik dari sejumlah besar zat bioaktif seperti vitamin, karotenoid, fitosterol,
asam lemak tak jenuh ganda, dan beberapa asam amino esensial dengan aktivitas luar biasa melawan penyakit umum pada manusia. Memiliki kandungan tinggi senyawa aktif biologis dan antioksidan yang memiliki aktivitas radioprotektif yang kuat. Ekstrak SBT juga menunjukkan aktivitas anti-stres dan adaptogenik saat diuji pada hewan model CHR, di mana ketahanan terhadap penurunan suhu rektal diambil sebagai penanda ketahanan fisik. Kurkumin. Kurkumin memiliki potensi sifat antiinflamasi dan oksidan dengan beberapa keunggulan terapeutik. Kurkumin menunjukkan efek anti kanker dengan memodulasi target utama dan memberi sinyal molekul seperti faktor transkripsi, pengatur tubuh, molekul adesi, gen apoptosis, dan pengatur agenesis. Kurkumin telah terbukti menghambat stres oksidatif yang diinduksi hipoksia, kebocoran pembuluh darah di paru-paru, dan juga melemahkan ekspresi NFKB yang diinduksi hipoksia. Selanjutnya, Radiola imbricata. Apa sih itu radiola? Jadi, radiola adalah tanaman obat dataran tinggi penting lainnya yang tersebar luas di seluruh Eropa dan Asia. Pengobatan dengan radiola ekstrak menyebabkan penyembuhan luka lebih cepat seperti yang ditunjukkan oleh peningkatan laju kontraksi luka dan penurunan waktu yang dibutuhkan untuk epitelisasi. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu Ganoderma lucidum. Ganoderma lucidum adalah jamur yang dapat dimakan dan umumnya dikenal sebagai lingsi. Jamur ini memiliki sejarah panjang yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesehatan dan juga umur panjang, seperti di negara Cina, Jepang, dan negara Asia lainnya. Jamur ini adalah sumber yang kaya akan berbagai zat bioaktif seperti terpenoid, steroid, fenol, nukleotida dan turunannya, glikoprotein dan polisakarida. Protein jamur mengandung semua asam amino esensial dan sangat kaya akan lisin dan leusin. Telah dilaporkan bahwa polisakarida, peptidoglikan, dan triterpen adalah 3 konstituen aktif fisiologis utama di Ganoderma lucidum. Ganoderma lucidum telah dievaluasi untuk aktivitas anti kanker di beberapa baris sel dan ditemukan untuk menginduksi penangkapan siklus sel dan apoptosis. Selanjutnya yaitu Emlica officinalis. Buah dari Emlica officinalis umumnya dikenal sebagai amla atau gooseberry India. Ini memiliki banyak aktivitas biologis seperti antioksidan, antibakteri, anti jamur, antidiabetik, dan hepatoprotektif, apoptogenik, dan aktivitas anti kanker. Pemberian ekstrak Emlica officinalis menghasilkan peningkatan kelangsungan hidup sel, penurunan produksi radikal bebas, dan tingkat antioksidan yang lebih tinggi. Selanjutnya yaitu Cordyceps sinensis. Cordyceps sinensis adalah jamur Ascomyces dan terdokumentasi dengan baik dalam pengobatan tradisional Tibet. Ini adalah sumber yang kaya dari berbagai senyawa bioaktif. Cordycepin dan asam cordycepic adalah komponen Cordyceps sinensis yang paling aktif.
Ini juga mencakup berbagai konstituen seperti vitamin, terutama vitamin E, K, B1, B2, dan B12. Karbohidrat, protein, sterol, nukleosida, dan elemen esensial. Cordyceps sinensis memiliki potensi kemanjuran terapeutik dalam penyembuhan dan dengan efek samping paling sedikit. Itulah tadi materi yang sempat disampaikan oleh kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.